Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pendengar radiomu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bincang-bincang seputar Ramadan menyapa Anda. Masih bersama Bunda Nofri dan Bunda Fat, insya Allah ya. Untuk tema kali ini adalah kebahagiaan orang yang berpuasa ya Bunda Nofri ya. Masya Allah. Jadi orang berpuasa itu berbahagia ya. Sangat berbahagia. Dan ada dua kebahagiaan ya Bun ya. Gitu, gimana Bunda? Sepertinya Bunda Nofri akan menjelaskan ini. Iya, kalau saya berdasarkan dengan hadis ya, hadis bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya. Artinya gimana sekarang Bunda di dalam keluarga Bunda sendiri, Bunda Fat, bahagianya gimana ketika berbuka puasa ini? Pendengar radiomu mungkin juga punya cerita-cerita tersendiri ya bagaimana kita berbuka puasa. Saya aja sering masih mengenang masa-masa kecil dulu ya. Ini ada kolak, ada segala macam terhidang semuanya itu ya. Tidak ada yang kita tunggu kecuali azan maghrib. Betul. Kalau Bunda sendiri dengan anak yang masih kecil-kecil itu bagaimana Bunda? Iya Bunda, kebahagiaan seorang ibu itu ketika kita bisa menyajikan menu-menu masakan untuk anak-anak yang sedang menantikan ya. Betul. Berarti hadiah buat anak-anak yang sedang menantikan azan maghrib ya. Dan azan yang paling digemari di bulan Ramadan adalah maghrib ya. Azan yang benar-benar dirindukan. Betul, iya. Dan Masya Allah banget ketika seorang ibu bisa menyajikan masakan-masakan yang dalam tanda petik lebih istimewa gitu ya. Hari-hari biasa. Kita juga semangat betul. Apalagi lihat anak sudah ikut puasa gitu, kayaknya kita apalah yang dia inginkan. Nah, disitulah sebetulnya kegembiraan itu, kebahagiaan kita diberi semangat untuk bisa membahagiakan juga. Mereka juga bergembira dengan apa yang kita hidangkan. Dan selanjutnya juga bergembira ketika bertemu Robnya. Itu adalah ketika kita dengan khusyuk masyuk gitu ya, kita bisa mendirikan bisa melaksanakan ibadah puasa gitu sehari penuh, itu seolah kita sudah berhadapan dengan Allah. Kita serahkan semua amalan-amalan kita yang kita lakukan sejak subuh ya, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu juga. Yang mananya tadinya halal suami istri juga menjadi haram, jadi ditahan. Ketika orang mengajak bertengkar juga kita mengatakan kita berpuasa gitu. Kita menahan diri dari ghibah, banyak sekali, dan itu semua kita persembahkan untuk Allah. Nah, sehingga seolah-olah ketika berbuka itu kita bertemu dengan Allah. Ya Allah, inilah persembahan daripada ibadahku. Iya Bunda. Terus kemudian ada lagi Bunda hadis dari Bukhari bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal. Ya, kayak orang Masya Allah bersedekah kan, orang bersedekah katanya nanti dikalikan 10 butir ya, kemudian seperti itu. Jadi semua amalan itu akan dilipat gandakan 10 ya. Kemudian hingga 700 kali lipat ya Bunda. Hingga ya kan 7 butir kali sehingga sampai 7 butir. Selanjutnya Bunda Fat bisa teruskan hadis tersebut. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Jadi kalau amalan-amalan yang lain ya ada hitungannya. Nah, sementara amalan puasa itu adalah untukku kata Allah. Masya Allah. Amalan puasa itu untukku, untuk Allah ya. Untuk Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Tadi sudah disebutkan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya, dengan Allah tentunya ya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi gini Bunda, kenapa dikatakan puasa itu untukku? Artinya apa? Tidak ada satu timbangan Allah pun yang sanggup menimbang pahala puasa. Kata Allah, itu aku yang membalas gitu. Jadi nggak pakai kalau yang lain semua ditimbang-timbang gitu ya, ditimbang bahwa puasa. Ini saking beratnya tidak ada satupun timbangan Allah yang bisa menimbang pahala puasa. Di sini keindahannya puasa Allah tuh ya, kalau mungkin ya
ibadah-ibadah lain semua bisa terlihat. Bisa jadi kita sholat adalah kita kusuin karena jamaah banyak di belakang orang, kita, atau untuk memberi contoh kepada yang lain, atau mungkin kita baru-barunya orang-orang ada juga ya beberapa orang yang sholat supaya dilihat calon mertua gitu ya. Calon pasangan hidup. Cari perhatian. Jadi karena ya. saking terlihatnya bisa bermacam-macam niatnya. Tetapi betul. kalau puasa ya kita kan nggak tahu. Kalau tidak ada yang bilang bahwa saya puasa. Kita nggak tahu bahwa dia tuh puasa atau enggak, sehingga kata Allah itu puasa itu untukku, nggak bisa dilihat-lihatin gitu ya. Bisa jadi orang yang puasa ternyata tidak puasa, saking tidak bisa dilihat deteksi. Sehingga disitulah amalannya Allah yang akan membalasnya sendiri. Tidak ada satu timbangan Allah pun yang mampu menimbang pahala puasa. Dan kalau sudah Allah yang membalas, itu tadi kegembiraan dalam berjumpa dengan Allah. Maka satu persatu keutamaan ibadah itu harus kita lakukan dari mulai kayak seperti yang kemarin sudah kita paparkan, makan sahur, Masya Allah, kemudian karena banyak yang menyepelekan makan sahur juga ya, merasa kuat, nggak apa-apa nggak sahur gitu ya. Padahal harusnya itu adalah kebaikan yang Allah buat kita. Sebenarnya ada hikmah juga bahwa kita jangan terlalu lapar ya. Sehingga dan kebaikan Allah buat kita supaya kita jangan terlalu lapar seharian, tapi dibalas dengan keberkahan yang banyak, ampunan, doa terkabul. Ya Allah, Masya Allah, kalau di sepertiga, sampai ada sebuah hadis dikatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam itu menemani kita makan sahur ya. Kemudian kita mempercepat berbuka pada saat tidak melalaikan. Ada lagi sholat tarawih, sholat tengah malam, qiyamul lail, tadarus, terus memberi orang makan, berbuka, bersedekah. Itu amalan-amalan yang kita kumpulkan untuk kelak kita bawa untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya Bunda, tentunya ya tadi gambaran kebahagiaan orang yang sedang berpuasa itu ya, kita belum bisa membayangkan ya Bun, gimana ketika kita bisa benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sambil merinding ya ini. Merinding. Kenapa saya merinding Bunda? Karena ketika di padang mahsyar nanti itu ya, di padang mahsyar nanti orang-orang solehah itu dimasukkan ke dalam surga. Ketika di dalam surga ditanya, bagaimana penderitaanmu waktu di dunia gitu. Mereka serempak mengatakan, aku udah gak inget penderitaan. Saking indahnya ini surga. Gitu. Saking indahnya ini surga, tidak ada yang lebih indah daripada ini. Saya lupa dengan penderitaan. Dan kemudian ketika mereka dipertemukan dengan Allah, mereka lupa dengan keindahan surga gitu. Saking indahnya Allah. Masya Allah, merinding. Karena apa sih yang tidak bisa dibikin oleh Allah gitu. Semalam aja saya makan buah duku yang begitu manis gitu. Itu ciptaan, salah satu dari jutaan ciptaan Allah ya. Macam-macam buah yang kita pernah makan atau yang tidak pernah makan. Ya apa susahnya Allah menciptakan sesuatu yang jutaan kali lebih enak daripada ini gitu ya. Jadi Allah Maha Pencipta dari yang tiada ada menjadi ada. Maka tadi tujuan kita adalah perjumpaan kita dengan Allah dengan persembahan dari ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, dan kemudian 11 bulan setelahnya tentunya. Betul. Setelah kita mendapatkan predikat takwa ya bagi orang-orang yang puasa Ramadan, dan hadiahnya adalah predikat takwa. Takwa itu adalah kebaikannya Allah kepada manusia untuk memudahkan manusia itu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena untuk mengingat Allah pun kita tidak sanggup kecuali atas pertolongan Allah. Jadi untuk mendapatkan kemampuan kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan, kita butuh pertolongan Allah. Dan predikat takwa itu adalah kemudahan yang diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan ini semua. Masya Allah. Demikian tadi pendengar radiomu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebahagiaan orang yang berpuasa. Dan harapannya dengan wasilah kita berpuasa di bulan Ramadan, kita suatu saat benar-benar bisa melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan mungkin ya, belum bisa terbayangkan untuk saat ini ya. Surga itu
indah, sangat indah. Iya, Tetapi betul. ada yang lebih indah, yaitu melihat wajah Allah, Masya perjumpaan Allah. kita dengan Zat yang Liqa Maha Allah. Agung. Iya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian pendengar radiomu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini, Iya, Bunda Nofri. iya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.